Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Sabat dan kesehatan jiwa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul membicarakan tentang Sabat. Itu ada banyak orang yang sudah lagi tidak menghiraukan aturan-aturan Sabat, Pak Paul, karena dianggap ini toh peninggalan perjanjian lama, ini sudah terlalu kuno, tidak cocok dengan dunia modern. Nah, apakah masalah Sabat ini masih relevan untuk kita bicarakan pada saat ini, Pak Paul? Sangat relevan, Pak Gunawan. Sebab kalau kita menilai dari firman Tuhan saja ya, 10 titah Tuhan yang Tuhan turunkan melalui hambanya Musa adalah 10 perintah yang memang diharapkan Tuhan untuk dilakukan oleh kita semua. Kalau kita tetap ya menaati perintah pertama, tidak ada ilah lain di hadapannya. Kalau kita menaati perintah kelima, menghormati ayah dan ibumu. Kalau kita menghormati perintah yang ke-10 ya, tidak menginginkan harta milik orang lain dan sebagainya. Nah, kenapakah perintah yang keempat ini justru kita abaikan? Nah, bukankah firman Tuhan sendiri yang berkata di Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Jadi memang Tuhan meminta kita untuk menghormatinya, menghormati perintahnya, yaitu untuk memelihara hari Sabat. Nah, sudah tentu memang kita harus lebih masuk ke dalam esensi dari perintah itu sendiri, yang lebih penting daripada tidak melakukan apa-apa sebagaimana yang dilakukan oleh umat Israel. Yang lebih Tuhan tekankan adalah sebuah gaya hidup yang mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap tindakan kita dan menunggu Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang berjalan di depan Tuhan, tapi menjadi orang yang justru berjalan di belakang Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Dia. Ya, ada banyak yang mengatakan kan sekarang kita tidak lagi libur pada hari Sabtu, Pak Paul, dalam pengertian Sabat seperti ini, tetapi sudah hari Minggu. Dan ini bagaimana, Pak Paul? Nah, ya, nanti yang akan kita angkat adalah bukannya memfokuskan pada hari itu sendiri ya, sebab sudah tentu kita memang tidak lagi memegang hari Sabat seperti orang Israel menjalankannya. Tapi kita mau mempunyai sebuah gaya hidup yang tidak senantiasa dikejar-kejar oleh target atau oleh produktivitas, sehingga kita melupakan waktu untuk kita itu berhenti. Ya, berarti hari apapun, pokoknya ada satu hari di mana kita itu libur gitu, Pak Bos. Betul, jadi masih ada satu hari di mana kita memang berhenti bekerja. Sebetulnya kata Sabat itu sendiri, Pak Gunawan, berasal dari sebuah kata yang berarti berhenti. Nah, dalam terjemahan yang lainnya, misalkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan beristirahat. Tapi sebetulnya kata itu sendiri berarti berhenti. Nah, artinya apa berhenti? Tidak melakukan pekerjaan. Nah, sudah tentu yang Tuhan inginkan di sini adalah sebuah gaya hidup ya Pak Gunawan, di mana kita itu enggak hanya mengisi kehidupan dengan bekerja, tapi harus diselingi juga dengan sebuah hari untuk kita berhenti bekerja atau beristirahat. Nah, justru itu yang sekarang ini rasanya kurang cocok dengan kondisi saat ini, di mana orang itu dikejar-kejar target dan ya hari apapun dia bekerja terus gitu, Pak Bel. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kalau kita memang melihat ya di sekeliling kita, makin hari makin banyak orang yang menekankan produktivitas. Kita harus menghasilkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu sebabnya hampir-hampir tidak ada lagi hari-hari libur. Bahkan hari di mana kita harus berlibur pun seringkali ya kita gunakan untuk bekerja
atau menemui misalnya rekan-rekan kerja lah, untuk menemui prospek bisnis lah dan sebagainya. Nah, ini bukanlah desainnya Tuhan. Desain Tuhan adalah kita memang harus bekerja. Tapi di samping itu kita juga harus berhenti bekerja. Nah, dari desain Tuhan kita bisa lihat 6 hari bekerja, sehari berhenti bekerja. Itu menunjukkan memang hidup itu tuh baru bermakna kalau diisi dengan bekerja, Pak Gunawan. Kita nggak bisa membalikannya, 6 hari beristirahat, sehari bekerja, nggak bisa. Jadi hidup itu baru nanti bermakna jika diisi dengan bekerja, ya. Tapi untuk kita bisa hidup dengan efektif, dengan baik, nah kita mesti memang harus ada satu hari yang kita panggil hari Sabat atau hari tidak bekerja. Ya, berarti ketika Tuhan menurunkan 10 perintah Allah ini dan mencantumkan di sana mengenai hormatilah hari Sabat, itu tentu ada suatu tujuan tertentu, Pak Bal. Ini apa, Pak Bal? Kurang-kurangnya Pak Gunawan ada 2 ya. Nah, kita akan lihat yang pertama dahulu. Saya percaya Tuhan menurunkan perintahnya kepada kita agar kita bukan saja ya mengingat Tuhan, menyembahnya pada hari itu, tapi kita juga menjalankan sebuah kehidupan yang berimbang. Tuhan berhenti bekerja bukan karena Tuhan perlu berhenti bekerja karena terlalu letih ya. Enggak. Kita tahu Tuhan itu adalah roh dan Tuhan tidak bisa letih. Tapi kenapakah pada hari ke-7 dia itu harus berhenti bekerja atau digunakan istilah juga beristirahat? Sudah tentu ini adalah untuk kita, untuk ditiru oleh kita, bahwa seharusnya lah manusia menjalankan hidup seperti ini. Kita melihat Pak Gunawan, kalau orang tidak mempunyai konsep hidup seperti ini, kehidupannya pasti nanti tidak lagi berimbang. Misalnya, karena dia terlalu letih, akhirnya hal-hal yang penting yang lain yang harus dia kerjakan, tidak dikerjakannya, atau tidak lagi diperhatikannya. Misalnya, kalau kita sudah terlalu capek, sudah tentu kita tidak punya lagi waktu dan tenaga mengurus hal-hal dalam keluarga kita. Misalnya, waktu istri kita atau suami kita menceritakan tentang masalah dalam keluarga kita sudah tidak bisa lagi dengar. Karena otak kita sudah terlalu penuh, tubuh kita sudah terlalu penat. Akhirnya kita berkata, yaudah kamu urus saja. Atau misalkan kita dituntut lagi, diminta bagian kita untuk melakukan sesuatu dalam keluarga. Nah, karena kita sudah terlalu letih, kita malah tersinggung, kita marah. Kita berkata, kamu kok nggak tahu saya ini sibuk, kamu kok nggak sadar saya ini banyak sekali pekerjaan. Nah, masalahnya adalah hidup kita tidak lagi berimbang. Sehingga kita memberi terlalu banyak di satu tempat dan memberi terlalu sedikit di tempat yang seharusnya kita berikan sama banyaknya. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa di tengah-tengah pekerjaan itu dia sudah beristirahat. Jadi ada waktu-waktu senggangnya gitu. Jadi dia nggak memerlukan lagi waktu istirahat secara khusus 1 hari tidak bekerja. Itu dia tidak butuhkan gitu, Pak Bal. Sudah tentu kalau memang di dalam pekerjaannya itu ada waktu-waktu untuk dia bisa santai, beristirahat, itu akan sangat menolong ya, sehingga kehidupannya dia sedikit banyak ya terjaga atau lebih berimbang lah. Tapi kalau bisa ya, memang ada waktu di mana dia itu terpisah dari pekerjaannya, dia benar-benar berhenti, tidak senantiasa tuh berjaga-jaga dan berada di sekitar pekerjaannya. Kita mau mempunyai dedikasi ya, kita harusnya lah kita ini mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan kita. Tapi tidak seharusnya juga hidup kita senantiasa dipenuhi oleh pekerjaan kita. Jadi perlu ada jarak antara kita dan pekerjaan kita itu juga. Kalau tidak, kita terlalu akhirnya terlilit oleh pekerjaan. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya terkait dengan pekerjaan. Sebagai contoh Pak Gunawan, kadang-kadang waktu saya jalan pagi, saya melihat orang lagi berolahraga pagi, kakinya jalan, tangannya pegang handphone. Ngobrol, ngomong. Nah, mungkin memang itu sana keluarganya atau temannya, tapi bisa jadi juga mungkin itu juga urusan bisnisnya. Karena dia tahu dia harus menjawab telepon dari rekan bisnisnya, ya dia bawa-bawa itu telepon kemana-mana. Jadi akhirnya hidupnya itu menjadi hidup yang terikat sekali oleh pekerjaannya. Seolah-olah di luar pekerjaan tidak ada lagi kehidupan dia.
Nah, kita tahu ini memang tidak sehat. Ya, akhirnya orang ini nih kalau sampai tidak ada pekerjaan, dia akan kehilangan dirinya, kehilangan pegangan dalam hidup, kehilangan arah dalam hidupnya. Sebab pekerjaan itu telah menjadi segalanya dalam hidup dia. Ya, tapi sebenarnya alasan yang utama itu kan kekhawatiran gitu, Pak. Entah karena dia khawatir tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, atau dia khawatir bahwa bisnis yang ditangani ini nanti diambil orang lain, kesempatannya itu gitu, Pak. Ada orang yang seperti itu. Saya tahu misalkan nih ya, ada dokter yang enggak tuh dia harus selalu bekerja. Diminta untuk berlibur pun nggak bisa. Karena kenapa? Karena kalau dia berlibur, misalkan 2 minggu atau 3 minggu dalam setahun, nah dia harus alihkan pasiennya ke dokter lain. Supaya nanti kalau pasiennya cari dia, ada dokter yang lain. Nah dia takut. Kalau nanti itu pasien nanti lebih suka kepada rekannya dan kembali lagi kepada dia. Nah jadi saya melihat dalam hidup orang itu benar-benar hidupnya itu tuh diikat, dia menjadi orang yang diperhamba oleh pekerjaan sendiri. Nah Tuhan meminta kita untuk bisa ya lepas dari pekerjaan supaya hidup kita berimbang. Dan bukankah juga Pak Gunawan, kalau kita itu tuh tidak lagi mempunyai kehidupan yang berimbang, pertimbangan kita terganggu. Misalnya kita melihat berapa banyak kecelakaan di darat, di laut maupun di udara yang terjadi, yang disebabkan oleh orang yang terlalu letih. Nah, ini dalam kasus yang memang ekstrim. Tapi bukankah dalam kehidupan sehari-hari juga, kalau kita terlalu letih, pikiran kita terlalu dipenuhi oleh pekerjaan kita, pertimbangan kita pun terganggu. Keputusan yang kita ambil tidak bisa kita ambil dengan jernih, karena otak kita sudah terlalu penuh. Ya, maka memang Tuhan sudah menggariskan inilah pola hidup yang sehat supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berimbang. Ya, apakah ada contoh konkret di Alkitab, Pak Bol, tentang kehidupan seseorang yang tidak berimbang seperti ini, Pak Bol? Saya teringat tentang Elia, nabi Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa, memiliki keberanian melawan nabi-nabi palsu. Nah, akhirnya waktu dia itu dikejar, mau dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab, dia lari kecapean, keletihan. Nah, waktu Tuhan temui dia, apa yang dikatakannya? Dia bilang, saya ini tidak jauh berbeda dari nenek moyangku. Cukuplah itu ya Tuhan. Sekarang ambillah nyawaku. Jadi dengan kata lain, kalimat pertamanya sewaktu Tuhan menyapanya adalah saya mau mati. Nah, di sini kita melihat Elia yang begitu jernih, yang begitu berani, yang begitu rohani, pada titik itu kehilangan keseimbangan hidupnya. Sehingga pertimbangannya pun terganggu. Di saat itu justru bukannya dia meminta kekuatan Tuhan, bukannya dia minta tempat dia bisa berteduh dalam Tuhan, dia minta nyawanya dicabut oleh Tuhan. Nah, kita memang harus sadar di dalam kondisi kita terlalu letih, pertimbangan kita akhirnya juga turut terganggu. Nah, yang indah adalah Tuhan tidak memarahinya, Tuhan hanya memberikan dia makan, setelah itu memberikan dia tidur. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Memberi Elia sahabat, supaya Elia bisa berhenti dan bisa nantinya dikuatkan kembali. Dia lari ke Gunung Horeb, dan di sana pun Elia itu bisa beristirahat untuk sejenak. Nah, setelah dia dipulihkan, baru dia turun gunung lagi, melayani Tuhan kembali. Ya, jadi kalau kita melihat contoh Elia ini, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan pun, orang tetap membutuhkan istirahat, Pak, boleh? Sebab kalau tidak, Pak Gunawan, pada akhirnya orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tanpa mengikutsertakan Tuhan, tanpa mengingat Tuhan, akhirnya terlalu bergantung pada dirinya sendiri, pada kekuatan sendiri, tinggal tunggu waktu, dia akan terjerembab dan jatuh ke dalam dosa. Ya, tujuan yang kedua tentang hari Sabat ini apa, Pak? Setidaknya yang kedua kita bisa katakan, Tuhan ingin agar kita hidup dalam keterbatasan. Kita mesti mengerti bahwa Tuhan tidak mengharapkan kita menjadi Superman yang bisa semua, yang selalu kuat, yang tidak perlu istirahat. Tidak ya, Tuhan itu tahu bahwa kita manusia dan kita terbatas. Kita perlu waktu istirahat. Maka Tuhan meminta kita untuk beristirahat, untuk berhenti bekerja. Nah, kadang-kadang kita itu tuh beranggapan makin giat bekerja buat Tuhan, makin tidak pernah mengenal lelah dan istirahat, makin terpujilah kita ini di hadapan Tuhan. Tidak.
Tuhan sudah menggariskan pola hidup yang diinginkannya. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita itu menyadari keterbatasan atau kelemahan kita. Misalnya nih ya, saya ini letih sekali. Dalam keadaan letih, saya ingat saya harus berdoa memohon kekuatan Tuhan. Saya diingatkan pertama akan keterbatasan saya. Kedua, waktu saya diingatkan akan keterbatasan saya diingatkan saya perlu kekuatan Tuhan. Dengan kata lain, waktu kita berhenti bekerja, kita diingatkan akan Tuhan yang mempunyai kekuatan untuk kita. Nah, dengan kata lain, jadi Sabat itu adalah waktu atau hari untuk mengingatkan kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa kekuatannya. Nah, kita ini jadinya mesti sadar keterbatasan kita dan sebagai tindak lanjut bergantung pada Tuhan. Nah, ada orang-orang tertentu Pak Pol, yang dari Senin sampai dengan Sabtu itu dia mengerjakan profesinya. Lalu pada hari Minggu dia melakukan yang dia sebut sebagai pelayanan kepada Tuhan. Dari pagi sampai petang. Jadi dia tidak punya waktu lagi untuk beristirahat, Pak Pol. Betul, meskipun ya saya mengerti ya bahwa di gereja ya nggak banyak orang yang memang bersedia untuk berkorban ya waktu dan tenaganya serta juga uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya tahu ya gereja itu sangat butuh dan menghargai anak-anak Tuhan yang rela untuk bekerja dan berkorban. Dan memang sebagai hamba Tuhan saya katakan ya kita memerlukan orang-orang yang seperti itu. Tapi tetap pada akhirnya saya harus berkata, ya tengoklah kebutuhan di dalam rumah tangga juga. Tengoklah apakah anak-anak, pasangan hidup, istri atau suami sudah juga mendapatkan cukup dari kita. Kalau mereka tidak mendapatkan cukup, apapun yang kita lakukan, bahkan yang namanya buah Tuhan sekalipun, sebetulnya itu bukanlah lagi persembahan yang harum. Karena waktu kita memberi persembahan yang harum itu, kita sebetulnya sedang merugikan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kasihi dan perhatikan. Nah, Pak Gunawan, ini memang perlu untuk ada hari Sabat ya. Salah satunya itu karena kita ini seringkali kalau udah terbiasa bekerja non-stop, akhirnya memang nggak rasa lagi letih dan nggak rasa butuh lagi untuk berhenti untuk beristirahat. Kita udah seperti roda yang terus muter. Biasanya kita berhenti kalau kita terkena sakit yang berat, baru udah berhenti. Nah, justru kalau kita membiasakan hidup, ada hari Sabatnya, ada hari istirahatnya, justru di hari itu kita merasakan letihnya kita. Aduh, kita perlu ini. Sehingga lain kali kita mau lagi kalau kita memang perlu itu. Tapi orang yang terus memporsir dirinya seperti itu, tinggal tunggu waktu, nanti secara fisik, secara mental, dan secara rohani dia akan mengalami masalah. Saya takutnya bukan hanya dia menghancurkan hidupnya, tapi juga menghancurkan hidup orang-orang di sekitarnya. Orang yang terlalu letih, kalau pulang ke rumah, lebih cepat untuk nanti marah, tersinggung, dan gak bisa menoleransi kesalahan-kesalahan anggota keluarganya. Jadi berarti anggota-anggota keluarganya menjadi korban juga. Ada sebagian orang itu yang merasa bersalah kalau dia itu istirahat gitu Pak Paul. Jadi dia akan terus mencari kesibukan. Ya, memang tergantung pada budaya, pada filsafat, kehidupan kita, apa yang telah kita dengar dari lingkungan kita, dari orang tua kita, itu seringkali memang akhirnya menjadi bagian hidup kita. Sehingga waktu kita beristirahat, kita justru merasa bersalah. Tapi sebetulnya ini kan jelas sekali firman Tuhan yang meminta kita. Dan kalau Tuhan meminta dan menggariskannya, berarti Tuhan tahu ini justru adalah resep kehidupan yang baik. Sekarang misalkan saya bertanya ya, kenapa kita ini nih lebih cepat ya mendengar nasihat orang di dalam misalkan kesehatan ya. Jangan makan makanan berlemak. Nah, kita dengarkan. Kenapa? Ya ini baik untuk kehidupan, untuk sehat dan sebagainya. Kok kalau manusia yang memberi nasihat, kita langsung terima, dengarkan. Tapi kalau Tuhan yang memberikan nasihat, kita kurang mau dengarkan. Padahal Tuhan yang paling tahu kondisi tubuh kita.
Tuhan yang paling tahu hidup yang sungguh-sungguh sehat seperti apa dan bagaimana untuk bisa hidup sesehat itu. Nah, Tuhan sudah gariskan perlu hari Sabat itu, mengingat Tuhan, menguduskannya buat Tuhan. Tapi sebetulnya manfaatnya pada akhirnya jatuh pada diri kita sendiri. Iya, Pak Paul, mengenai hari Sabat ini memang banyak orang yang salah mengerti gitu ya Pak Paul, bahwa dia tidak harus melakukan apapun juga pada hari Sabat itu, pada hari yang istirahatnya itu. Nah ini bagaimana ini Pak Paul? Saya kira ya kita tidak perlu ya untuk menjalankan Sabat seperti itu secara kaku, tidak ya. Tapi jadikanlah hari itu sebagai hari di mana kita tidak melakukan yang biasa kita lakukan. Misalkan hari itu tuh telepon genggam kita matikan misalnya. Atau ya kalau nggak mau se-ekstrem itu, pokoknya ya kalau ada permintaan pun kita akan tolak. Karena kita mau benar-benar mengkuduskan hari itu, menyisikannya untuk misalnya diri kita dan keluarga kita. Sembari juga kita terus mengingat inilah hasil karya Tuhan. Orang-orang Israel waktu di gurun pasir, mereka tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya usaha. Berarti mereka hanya dapat bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Nah, sudah begitu Tuhan tetapkan satu hari nggak usah lagi bekerja, tidak usah lagi mengumpulkan mana atau burung puyuh. Nah, kenapa? Sebab Tuhan mau memperlihatkan meskipun kamu tidak bekerja, Tuhan tetap penuhi kebutuhanmu. Jadi orang yang menjalankan kehidupan dengan gaya Sabat pada akhirnya menjadi orang yang dilatih untuk bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Dia tidak bergantung kepada dirinya lagi. Jadi hidup dalam keterbatasan benar-benar hidup yang memaksa kita dan mengingatkan kita untuk bersandar kepada Tuhan. Ya, jadi kesimpulan dari pokok pembicaraan kita ini apa sebenarnya Pak? Yang pertama ini ya Pak Gunawan, yang paling penting adalah bahwa dengan adanya kehidupan yang berimbang, pada akhirnya kita akan melahirkan kehidupan yang bernilai. Dan dalam kehidupan yang bernilai itulah baru bisa lahir berkat yang bernilai. Ya, saya berikan contoh. Salah satu buku yang sangat populer yang telah diterbitkan ulang lebih dari 300 tahun adalah buku Perjalanan Seorang Musafir, ditulis oleh John Bunyan. Nah, dia menulis itu sewaktu dia sedang dipenjarakan karena memberitakan firman Tuhan. Dengan kata lain, dia ditangkap, kemudian harus mendekam di penjara selama berbelasan tahun. Nah, inilah hari Sabat dia. Dia menulis 5 buku, tapi hanya dikenal dengan 2 bukunya saja. Salah satunya adalah yang tadi saya sebut, Perjalanan Seorang Musafir. Nah, buku itu buku yang paling banyak diterbitkan selain Alkitab sampai sekarang. Tapi ditulis oleh orang yang hanya menulis 5 buku seumur hidupnya. Nah, di sini kita melihat bahwa kok bisa ya? Dan ternyata memang inilah yang kita mesti yakini. Tuhan tidak pernah terpukau dengan jumlah atau kuantitas. Tuhan lebih tertarik melihat kualitas kehidupan. Contoh lain lagi adalah Dr. James Dobson, seorang psikolog Kristen yang kita kenal di Amerika Serikat. Dia penceramah, populer, diundang kemana-mana. Akhirnya dia berkata, saya nggak bisa terima. Saya harus diam di rumah, saya mau membuat pelayanan radio sekarang. Kenapa? Sebab bagaimana mungkin saya ceramah keluarga kemana-mana, tapi saya sendiri nggak ada di rumah untuk keluarga saya. Nah, kita tahu pelayanan Dr. Dobson dikenal oleh berpuluhan dan bahkan ratusan juta orang di dunia ini sekarang. Nah, kita melihat sekali lagi, kehidupan yang berimbang melahirkan kehidupan yang bernilai. Dan hanya dari kehidupan yang bernilai, baru bisa muncul berkat yang begitu juga bernilai. Nah, Tuhan nggak tertarik dengan jumlah, Tuhan tertarik dengan kualitas. Maka kita mesti menyelaraskan nilai hidup kita dengan Tuhan. Sabat mengingatkan kita akan hal itu, bahwa yang penting di mata Tuhan kualitas, bukan kuantitasnya. Ya, jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan, memang mau tidak mau harus menjalankan hukum hari Sabat ini Pak Paul di dalam kehidupan kita. Betul, jadi kita benar-benar mengadopsi sebuah gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang tidak dalam bahasa Jawa Timurnya yang ngoyo, yang harus. Enggak, hidup yang lebih bisa berserah, bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Hidup yang lebih menyadari keterbatasan kita.
Sehingga kita akhirnya mempunyai kehidupan yang lebih berimbang. Dan dari kehidupan yang berimbang itulah akan lahir kehidupan yang bernilai serta berkat-berkat yang nanti juga akan bernilai. Ya, jadi Bapak kita mencoba untuk bisa melakukan hukum hari Sabat ini dengan sungguh-sungguh karena ini menjadi suatu keputusan penting di dalam kehidupan kita, toh. Kita mau melakukannya atau tidak gitu, Bapak ya. Betul. Dan akhirnya memang kalau orang ya nggak mau mengambil keputusan itu, ya sampai kapanpun hidupnya akan terus berjalan seperti itu. Saya sangat senang sekali dengan keputusan yang saya ambil, mungkin sekarang ini sudah hampir 10 tahun yang lalu. Yaitu, waktu saya sadari anak saya yang paling besar sudah hampir kuliah, tinggal beberapa tahun lagi akan meninggalkan rumah. Nah, saya sangat sibuk, saya sering pergi pada akhir pekan. Nah, akhirnya saya putuskan tidak lagi. Saya hanya akan menerima undangan pelayanan pada masa sekolah libur, pada masa saya tidak lagi mengajar. Nah, baru saya terima. Itulah keputusan saya kira yang baik. Waktu saya menengok ke belakang, saya sangat bersyukur. Karena pada akhirnya, saya dan istri saya bisa jalan pagi, anak-anak saya bisa pergi makan bersama saya, kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di gereja. Nah, itu waktu yang tidak lagi bisa diulang, Pak Gunawan. Ya, jadi memang pada hari Sabat kita bukan cuma ke gereja lalu bekerja lagi, bukan seperti itu, Bapak ya? Betul, jadi benar-benar mengubah ya kehidupan kita. Jadi Sabat itu bukannya 2 jam di gereja, bukan. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Sabat dan kesehatan jiwa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.